Cinta, kasih, sayang. Tai lu. Fokus pada sasaran. Itu nomor satu. Gue mau gagas sama tuh cewek. Yang mana sih, Cok? Mereka juga merusak dagangan orang. Wajar Boni balas. Seberesek-bereseknya Boni adalah cerminan dari mama, Ma. Selain film Ali Topan, film Boni juga menjadi salah satu film action yang tayang di bulan Februari ini. Film Boni bakal menjadi tontonan yang sangat menarik. Karena film ini tuh dipenuhi dengan adegan-adegan aksi yang menegangkan dan juga mengesankan. So, selamat datang kembali di channel Filmverse dan inilah pembahasan dari film Boni, guys. Film Boni menghadirkan kisah tentang keberanian seorang anak perempuan dalam menyuarakan ketidakadilan. Cerita di film ini juga dibumbui dengan genre action lewat adanya scene tawuran antar sekolahan. Film ini bakal ngebawa kita pada kisah heroik seorang gadis remaja berusia 18 tahun yang bernama Boni. Meski Boni ini seorang jagoan, tapi ia bukan superhero ya guys. Boni adalah seorang gadis SMA yang memiliki masa lalu yang cukup kelam. Ia memiliki ingatan tentang orang tuanya dan perkelahian antar geng semasa ia masih kecil. Tapi sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan orang tuanya Boni, guys. Ayah Boni bernama Sambara, sedangkan ibunya bernama Kinanti. Dulu saat Boni masih kecil pernah terjadi perkelahian antara Sambara dan pasukan gangster. Sebelum pasukan gangster datang, Sambara meminta Kinanti untuk segera pergi dari rumahnya. Kamu dan Boni harus segera pergi. Mereka sudah semakin mendekat. Saat itu Sambara juga meminta Kinanti untuk ngejaga Boni. Sebelum Boni pergi, Sambara mengatakan sesuatu pada anaknya. Rakyat kecil tidak bisa mengalah terus. Sambara bilang kalau rakyat kecil nggak bisa ngalah terus. Apa yang dibilang Sambara itu seakan ngajarin Boni untuk nggak takut pada penindasan. Setelah Kinanti ngebawa Boni pergi, perkelahian antara pasukan Sambara dan pasukan gangster pun terjadi. Tapi sayangnya saat itu Sambara tewas dalam kejadian tersebut. Saat ini Boni telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang sangat pemberani. Dari kecil Boni emang diajarin untuk hidup keras oleh ayahnya. Sambara berharap agar Boni bisa menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Selain tumbuh menjadi anak pemberani, Boni juga memiliki kemampuan bela diri yang sangat luar biasa. Kemampuan ini Boni pelajari dari anak buah ayahnya yang bernama Frank. Ia selalu ngajarin Boni tentang bela diri agar Boni bisa ngelindungin dirinya sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini juga Boni gunain untuk beradaptasi dengan pergaulan yang keras hingga tawuran antar pelajar. Meski Boni ini seorang perempuan, tapi hal itu nggak ngebatasin Boni untuk ngebela keadilan. Darah Boni selalu mendidih saat ia ngeliat kalau ada orang lemah yang ditindas. Bahkan ia juga nggak akan ragu-ragu buat adu jotos dengan laki-laki demi ngebela hak para siswi dan haknya sendiri sebagai seorang perempuan. Tapi apa yang Boni lakuin itu justru malah ngebuat dirinya harus berkali-kali pindah sekolah. Boni harus dikeluarkan dari sekolah ini. Suatu hari Boni diganggu oleh beberapa orang temannya di sekolah. Mereka ngelempar Boni sampai-sampai lemparan itu ngerusak jualan orang yang ada di sana. Nah, karena hal itulah Boni pun ngebales perbuatan mereka semua. Boni ngasih mereka pelajaran tanpa berpikir panjang apa yang akan terjadi nantinya. Mereka juga merusak dagangan orang. Wajar Boni balas. Dan dari kejadian tadi lagi-lagi Boni pun harus dikeluarin dari sekolahnya, guys. Lalu Boni pun pindah sekolah ke SMA Panglima yang ada di daerah Jakarta Selatan. Di sana ia ketemu dengan seorang siswa yang bernama Gaga. Selain menguasai ilmu bela diri, Gaga juga ternyata orangnya romantis dan puitis. Tapi Gaga ini orangnya nggak suka basa-basi. Gaga punya musuh bubuyutan bernama Maco. Dan Maco ini ternyata temannya Boni waktu di sekolahannya yang lama dulu. Suatu hari terjadilah tawuran antara geng Maco dan gengnya Gaga. Boni pun ikut dalam tawuran itu. Ia terjebak dalam perseteruan abadi antar dua SMA yang saling rusuh selama ini.
Sikap Bonnie yang suka berkelahi nggak disukai oleh ibunya. Kinanti ngerasa kecewa dengan apa yang udah dilakuin oleh Bonnie. Sebenarnya Bonnie ngelakuin semua itu sebagai bentuk amarah dan kekecewaan Bonnie terhadap ibunya. Bonnie ngebenci Kinanti karena setelah kematian ayahnya, Kinanti kembali jatuh ke dalam lembah kenistaan. Keadaan itu ngebuat Bonnie ngerasa nggak punya panutan lagi dalam hidupnya. Sehingga Bonnie ngelampiasin semuanya dengan cara kekerasan. Dan berkelahi adalah satu-satunya cara Bonnie untuk ngebebasin rasa bencinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Bonnie baru menyadari kalau Paul muncul kembali. Paul adalah pentolan gangster yang menjadi musuh orang tuanya Bonnie. Sudah bertahun-tahun Paul mencari jejak Kinanti dan Frank dari satu kota ke kota lainnya. Ia ingin balas dendam atas kematian abangnya yang bernama Malik. Dan kejadian itu terjadi sekitar 9 tahun silam dalam perebutan lahan di Surabaya. Kini Paul berhasil menangkap Kinanti. Ia juga bahkan ngeburu Bonnie untuk ngebalas perbuatan orang tua Bonnie. Di sana Bonnie pun harus berhadapan dengan Paul dan gengnya agar bisa menyelamatkan ibunya. Jangan jadi pengecut lo! Lawan gua! Nah, film Bonnie merupakan sebuah film drama action yang diproduksi oleh rumah produksi Tawangkan Production. Film ini digarap oleh sutradara Agus Hamawardi dan juga Marsaha, guys. Film Bonnie dibintangi oleh Livi Ciananta sebagai pemeran utamanya. Film ini menjadi film action pertama yang dibintangi oleh Livi. Dan di sini Livi yang berperan sebagai Bonnie. Selain Livi, film ini juga dibintangi oleh Max Metino, Nadila Ernesta, Aryo Wahab, dan juga beberapa cast lainnya. Film Bonnie juga nggak hanya menghadirkan sosok Bonnie yang tangguh, tapi juga menghadirkan konflik yang begitu menegangkan. Film Bonnie bukan hanya sekedar menampilkan adegan drama action yang biasa. Tapi film ini disempurnakan dengan narasi sastra berbalut nuansa musik blues yang menjadi latar belakang dari kisah hidup kedua orang tua Bonnie. Film Bonnie dibuat dengan koreografi action bela diri yang berbeda dari film-film lainnya. Film ini banyak sekali menampilkan adegan-adegan action yang sangat menakjubkan. Dan hal itulah yang ngebuat film ini terasa semakin menarik untuk kita tonton, guys. Dan yang lebih menariknya lagi, film ini juga bekerja sama dengan All Star Team Indonesia. Di sini All Star Team memberi dukungan dengan menyediakan 1.200-an petarung untuk tampil di film ini. Film Bonnie memang penuh dengan aksi fisik, perkelahian, dan adegan-adegan tawuran yang bernuansa kolosal. Hal inilah yang ngebuat film ini terlihat mewah sebagai sebuah karya sinematik. Selain itu, film Bonnie juga ngebawa pesan kuat yang diharapkan bisa sampai kepada para penontonnya. Pesan-pesan itu mulai dari soal perjuangan untuk keadilan, kesetaraan manusia, hingga soal pentingnya penyelesaian masalah sosial tanpa melakukan kekerasan. Jadi gimana menurut kalian tentang film ini, guys? Apakah film Bonnie ini menarik buat kalian tonton? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Bonnie. Dan film ini tayang di bioskop pada tanggal 29 Februari 2024. So, sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Thanks for watching and see you guys. Bye-bye.